Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Untuk tema readingan kita hari ini adalah tentang mantan ya. Mantan terakhir kamu, bagaimana saat ini perasaan dia sama kamu dan seperti apa kondisinya saat ini dan kedepannya akankah ada sesuatu di antara kalian ya? Ini bukan bermaksud untuk untuk bersenang-senang atau melakukan hal-hal yang halu, tetapi ini atas permintaan beberapa teman-teman yang sudah private reading di aku ya selama 10 hari ini. Sudah hampir 35 orang ya pingin banget ngebacain soal mantan. Kita lihat seperti apa ya saat ini kondisi dia selama menjadi mantanmu. Terima kasih banyak yang sudah subscribe dan komen-komennya. Semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan dimudahkan dalam segala urusan. Oke, bagaimanakah saat ini kondisi dia? Four of Air dengan Five of Earth ya. Aku melihat di sini teman-teman, ada keputusasaan, ada kegalauan, kegelisahan dan ketidakpercayaan diri yang sedang dia alami. Sebutlah mungkin dia sedang mengalami anxiety ya, yang banyak membuat dia kurang berkembang gitu, tidak produktif dalam kesehariannya karena perasaan tidak tenang yang sedang dia rasakan saat ini selama sudah menjadi mantanmu ya. Sudah banyak perubahan dalam sikapnya, dalam dia sepertinya menjalani kehidupan ini tidak seperti saat bersama dengan kamu. Banyak keredupan, tidak bersinar lagi ya, banyak ketidak ketidakpercayaan diri dia terhadap sesuatu ya, yang membuat diri dia stuck di tempat saat ini teman-teman. Ada Pack of Earth ya, keadaannya bingung, dia ingin melakukan apa, ada ide tapi masih belum bisa dia jalankan. Kenapa? Kita lihat di sini ada Four of Water ya teman-teman semuanya. Aku lihat dia depresi betul ya, dan banyak sekali yang membuat dia kecewa, bukan dengan kamu aja loh ya. Jadi selama tidak memiliki hubungan lagi dengan kamu guys ya, seseorang ini atau mantanmu ini banyak mengalami kesusahan di dalam kehidupannya dia, termasuk kesusahan hati. Di sini aku melihat dia kayak frustasi ya dengan apa yang dia usahakan, yang dia kerjakan tidak berjalan dengan baik, tidak berjalan seperti apa yang dia inginkan. Dia punya banyak ide, memang tipe orang yang kreatif ya, selalu menciptakan suatu barang, tapi dia selalu gagal di dalam perjuangannya, di dalam usahanya. Jadi selama tidak komunikasi dengan kamu, sudah tidak lagi ada hubungan, kehidupannya jauh sekali, tidak ada kebaikan, tidak ada kestabilan dalam kehidupannya. Ini bukan menyumpahi dia atau aku membesar-besarkan atau menjelek-jelekan diri dia ya, mantanmu itu. Tapi memang betul adanya seperti itu, teman-teman boleh tengok ya di Google. Untuk Four of Water-nya dan Four of Air-nya, di situ bisa terlihat bahwa memang sedang mengalami penderitaan, ada semacam anxiety, gangguan ya, gangguan pada pikirannya, pada kepercayaan dirinya yang menyebabkan dia tidak mampu melakukan sesuatu usaha kembali karena banyak kegagalan yang dia alami di tahun ini. Seperti itu. Dan kita lihat bagaimana saat ini dia dengan kehidupannya yang sekarang. Kita lihat ya teman-teman ya, bagaimana dia dengan kehidupannya dia yang sekarang. Oke, teman-teman semuanya ya, seperti apa yang tadi di awal sudah saya katakan ya, bahwasannya memang betul adanya yang sedang dialami dia saat ini memang tidaklah menguntungkan ya di dalam kehidupannya dia tahun ini. Terlebih lagi bersyukur sih sudah tidak memiliki hubungan dengan kamu ya. Saya pernah water loh teman-teman ya. Di sini dia seperti punya banyak beban, entah karena dia terlilit hutang atau memang dia punya banyak janji yang tidak tertunaikan
ya, dan dia juga banyak berhayal, banyak impian yang tidak tercapai di tahun ini. Dan ini energi masa lalu sih, sepertinya ada yang belum diselesaikan di masa lalu sehingga di tahun ini terbawa masalah tersebut, ya, dan tahun ini benar-benar merumitkan diri dia. Ya, di sini banyak kebingungan yang sedang dia hadapi, hayalan-hayalan itu muncul, dan bahkan banyak partner-partner bisnisnya kah, atau mungkin seseorang yang dekat dengan dia, keluarganya, saudaranya ya, menagih janji atau meminta pertanggungjawaban atas segala apa ya, mungkin kerjasama yang dilakukan gitu ya. Dia mungkin meminta keuntungan atau meminta bayaran ya dari hasil kerjasamanya. Hingga saat ini dia belum bisa melakukan hal tersebut karena dia pun dalam keadaan kebingungan saat ini. Ada di Emperor ya, ada di Emperor. Jadi saat ini dirinya semakin keras kepala, semakin banyak menyendiri. Aku lihat seperti itu ya teman-teman ya. Semakin keras kepala dan semakin sulit untuk diajak kerjasama dengan siapapun. Dan aku melihat mungkin bisa langsung aku kasih teman-teman penglihatan ya, bahwasanya banyak orang yang teman-teman dekatnya yang menghindar dari pertemanan dengan dia ya, karena karakternya sudah mulai berubah, tidak bisa lagi berteman gitu karena ingin menang sendiri, ego, dan di sini terlalu mementingkan kepentingannya sendiri ya ketimbang dengan teman-temannya. Terlalu banyak mencari keuntungan, tapi itu semua hanya untuk dirinya ya. Jadi orang ini pada akhirnya, mantanmu ini tidak punya teman, sering menyendiri di Emperor karena keras hati, keras kepala dia, sehingga dia saat ini sering ditinggal atau banyak menyendiri karena tidak punya teman. Ini boleh dicek ya. Dan ada Three of Fire teman-teman, bahwa aku melihat memang dia sedang menjalin hubungan dengan seseorang saat ini ya. Dan ini pun aku rasa apa ya, sepertinya ini adalah energi dari masa lalu gitu. Masa lalu itu siapa? Mungkin juga ini adalah energi dari kamu ya teman-teman ya. Jadi hubungan ini adalah cinta segitiga, dimana mungkin Anda adalah second choice-nya atau dia yang second choice-nya di kehidupan percintaan kamu dengan pasanganmu saat ini ya. Saat ini secara energi dia sedang teringat ya di dalam batinnya, sedang memikirkan diri kamu dan bagaimana caranya bisa kembali bersatu dengan kamu. Ini ada keinginan dia loh untuk bisa memperbaiki hubungan ini dengan kamu. Dan aku lihat di sini hubungannya belum terlalu jauh. Jadi kalian berpisah sudah 4 bulan lamanya. Oke, 4 bulan lamanya atau 7 minggu. 7 minggu itu kan 2 bulanan ya teman-teman ya. Oke, seperti itu. 3 sampai 4 bulan ya. Oke, di sini ada banyak angka. Bisa dipastikan ini adalah 4 bulan, 4 hari, 4 minggu, tapi tidak sampai 4 tahun ya. Karena ini adalah energi baru yang aku angkat, yang aku tarik ya. Dan kalau untuk teman-teman yang ingin tahu, yuk boleh simak nanti melalui private readingnya. Tidak terlalu terbebani karena fun reading di aku cukup begitu murah meriah tapi berkualitas ya. Oke, di sini aku melihatnya dia memang belum bisa move on, secara perasaannya masih tertancap cinta yang dalam untuk kamu gitu. Ini tiap malam tidak ada ketenangan di dalam batin dan pikirannya sehingga dia sulit sekali untuk beristirahat. Jadi kalau malam hari dia berkegiatan, bekerja untuk apa? Untuk melupakan teman-teman gitu. Mereka ini susah banget loh untuk bisa istirahat di malam hari dengan tenang, dengan damai. Banyak pikiran yang membuat diri dia apa ya, tidak produktif di pagi hari karena malam harinya dipakai untuk kerja. Kerja di sini apa? Mungkin teman-teman dia punya usaha pribadi ya, yang tidak bekerja pada perusahaan. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermalas-malasan di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam harinya
selalu terjaga untuk bekerja. Kita lihat lagi di sini bagaimanakah perasaannya dia kepadamu selama sudah menjadi mantan. Ada Egg of Fire, ada Egg of Earth, lalu ada Ten of Earth. Ini merasa terkhianati, merasa sakit, sudah tidak ada tenaga sih teman-teman ya melakukan pergerakan itu. Karena saat ini isu yang bisa aku bagi ke teman-teman bukan hanya krisis dengan orang-orang terdekatnya, dengan temannya gitu ya, dan ternyata dalam hal finansial pun dia kejatuhan ya, betul-betul hidupnya sedang dalam keadaan krisis. Entah mungkin dari terakhir kalian komunikasi sudah ada tanda-tanda ini ya, memang dia menyembunyikannya dari kamu tentang rasa penderitaannya itu. Dia tidak pernah berterus terang ya, tidak pernah sharing lagi semenjak punya masalah pribadi ini. Kenapa dia begitu? Mungkin selama memiliki hubungan dengan kamu teman-teman ya, ini gitu kamu jarang atau tidak selalu melulu menolong dia, sehingga dia seperti enggan berbagi cerita pada akhirnya. Sedih banget ya ceritanya seperti ini. Kalau aku lihat begini ya, ini secara energi dari zodiaknya aku bisa ambil ya. Untuk kesimpulannya, dia punya ego yang cukup besar di sini, ego yang keras, tidak bisa berlemah lembut kepada teman-teman, tidak bisa romantis ya. Dia lebih mementingkan dirinya sendiri, mementingkan tentang keperluan hidupnya, tentang keadaan hidupnya, dan dia tidak pernah mengutamakan dirimu ya teman-teman ya. Di sini segala sesuatu di dalam urusan percintaan ini dia selalu ingin dinomorsatukan ya. Dan aku lihatnya, jika satu hari atau satu kali pun kalian bikin masalah dengan orang ini, dengan mereka ini, maka yang marah, yang kesel, yang membabi buta, yang meledak-ledak adalah dia. Toksik banget ya hubungan ini kalau aku lihat, terutama lagi perjalanan hidupnya yang lika-likunya penuh dengan sisa-sisa masa lalu. Di masa lalunya dia orang yang kurang teliti dalam penggunaan waktu dan urusan keuangan, sehingga saat ini di usia yang sekarang dia banyak mengalami kesusahan, dan kesusahannya dia yang pribadi ini menyeret masuk di dalam hubungan kamu dengan dia, sehingga hubungan kamu banyak perselisihan ya, banyak keributan karena dia tidak bisa memberikan waktunya buat kamu. Tidak ada waktu buat pacaran, tidak ada waktu untuk dekat, untuk sharing, untuk ngobrol. By phone pun tidak bisa, apalagi dekat. Dia jarang sekali mau diajak ngobrol. Dia lebih senang menyendiri dan ngobrol dengan orang baru. Mungkin dia sedang bergaya, mengaku tentang kelebihannya ya, namun yang jelas dia tidak akan bicara terus terang kepada teman-teman karena teman-teman sudah tahu baik buruknya dia. Ten of Air, teman-teman tahu nih depan belakang kehidupannya dia, udah ngerti ya jeleknya, kekurangannya, makanya dia tidak akan lagi sharing sama teman-teman, tapi dia akan sharing sama orang lain karena dia merasa berbeda, dia ngerasa dia itu punya level kehidupan yang baik, sehingga dijadikan contoh oleh orang lain, dapat pujian ya, dan di sanalah putus komunikasi selamanya karena dia mulai jenuh dengan kamu karena tidak dapat pujian dari kamu, apalagi bantuan secara material atau tenaga. Nah gitu. Jadi hal inilah yang mempengaruhi hitamnya hubungan ini semakin tidak terlihat
titik terangnya akan dibawa kemana. Kita lihat lagi teman-teman ya, apa yang akan terjadi antara kamu dan dia di kemudian hari atau di masa depan. Ada fortune, ada word, oke. Lalu ten of earth, ada patience, bottom of the decknya di sini teman-teman ada king of water ya. Ini kedepannya itu akan seperti apa sih hubungan kamu dan dia ya? Nih aku kasih teman-teman penjelasan. Ini kan ada wheel of fortune ya, pergerakan, dimana kondisinya dia saat ini sedang mengalami ketidakbaikan di dalam kehidupan. Mungkin ini adalah sebuah karma yang sedang dia jalani dari semesta. Ada kesalahan yang dia perbuat di masa lalu sehingga saat bersama dengan kamu ya teman-teman, ini pun kamu mendapat imbasnya dari kesalahan yang dia perbuat di masa lalu. Ini ada masalah dengan keuangan dia, ada masalah dia dengan orang-orang di sekitarnya, tapi melibatkan kamu, tetapi kamu selalu mendapatkan ketidaknyamanan dalam hubungan ini, sering kena kena getahnya aja gitu ya. Nggak dapat bagian rezekinya tapi kena getahnya aja, membantu dia, mensupport dia gitu ya, tapi dia tidak pernah mengembalikan atau berterima kasih atas bantuan atau atas jerih payahnya teman-teman ya untuk membantu dia keluar dari situasi dan kondisi yang betul-betul krisis. Aku ngelihatnya tahun ini dia krisis ya teman-teman ya. Di Wheel of Fortune di sini dia memang sedang mempertaruhkan keberuntungan hidup dia. Mungkin kalau dia punya uang ini dia pakai semua untuk modal buka usaha. Dan setiap melakukan bisnis gitu atau pekerjaan selalu mendapatkan hal yang sama seperti sebelumnya. Tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan pada bisnisnya tersebut. Ya, yang mana di sini dia juga punya janji sama keluarganya, sama beberapa orang yang sudah mensupport dia, memberikan bantuan materi juga. Dan ini yang aku kasihan sama orang ini ya teman-teman ya, memang dia benar-benar dalam keadaan menderita. Jadi sudah jadi mantanmu, keadaannya adalah dia sedang kekurangan finansial. Jadi finansialnya benar-benar sedang membuat diri dia jatuh ke nol banget. Oke, kita lihat buat ini ya, buat perasaannya dia. Masih punya perasaan nggak sih sama teman-teman? Di sini kita lihat ya, masih ada nggak sih perasaan cinta atau apa gitu ya? Coba kita lihat, masih ada nggak perasaan dia kepada kamu? Stitch, udah putus ya, sudah mati rasa. Tapi energi kemelekatan itu ada, terkadang bangkit gairah seksual, tapi jika memang dia sedang ingin, dia selalu teringat dengan kamu dan berusaha untuk menghubungi kamu. Time ini juga ada pemisahan, ada halangan di antara kamu dan dia begitu besar karena ini adalah hubungan cinta segitiga ya, dan tidak bisa dilewatin, banyak batasan, tetapi perasaan dia masih mencintai kamu hingga saat ini. Tidak ada yang bisa menggantikan kamu karena kamu sosok orang yang yang dia idamkan sebetulnya. Di sini aku melihatnya dia kasihan sih ya. Kamu baik banget loh selama ini. House loh ini terakhir. Jadi dia menganggapmu adalah rumahnya. Tetapi kenapa dia banyak berbohong kepada kamu ya dulunya? Dan semenjak berpisah dengan teman-teman, dia di sini masih sering berhayal ya tentang sesuatu yang teman-teman mungkin tahu ya. Teman-teman yang tahu ini masalah hayalannya apa. Dan itu dia bisa lakukan cuma sama
cuman bisa bangkit saat mengingat teman-teman. Mereka tipe orang yang setia sebetulnya. Tidak sembarangan orang dipilih ya, diterima atau dicari untuk menjadikan pasangan dia. Dia bukan orang yang mudah move on juga, mudah bergonta-ganti pasangan, tetapi memang saat ini hubungan ini adalah cinta segitiga, yang mana besarnya cinta ini didasari karena nafsu. Karena ada hubungan fisik yang sebetulnya dia incar atau dia cari, tetapi karena sekali lagi ya teman-teman, ini karena fisik juga, dia justru malah nyaman dengan hal tersebut, merasa tepat gitu loh. Sasaran dia itu adalah kamu tuh tepat, kamu tuh kayak ngerti apa yang jadi kebutuhannya dia, paham arahnya kemana. Selama hubungan tidak pernah cari masalah, tetapi memang masalahnya banyaknya di dia. Dan saat ini dia lagi kangen tuh, pengen komunikasi sebetulnya dia ya, pengen komunikasi sama kamu teman-teman. Tuh masih ada niat baik dia untuk kembali berkomunikasi, itu masih ada, karena keinginan dia memang ingin dekat lagi dengan teman-teman. Cuman ya seperti itu ya keadaannya, halangannya, rintangannya. Ini kalau teman-teman ini adalah perempuannya, maka memang mungkin teman-teman yang punya pasangan dia sulit untuk mendekati teman-teman karena ada penghalangnya, itu udah punya pasangan. Tuh bener kan? Udah punya pasangan, jadi susah dia untuk bisa menyatakan cintanya atau bisa ketemu sama kamu. Sebenarnya dia pengen banget sih. Di sini ya usia kamu teman-teman, usianya jauh lebih muda ketimbang dia. Dia usianya udah dewasa, sekitar di atas 40 ya, atau 40 tahun. Nih cinta banget, King of Water, tapi cintanya terombang-ambing, tidak jelas karena sulit bersatu. Ada halangan, rintangan, karena cinta ini adalah cinta yang tidak sebenarnya bisa bersama, karena melibatkan lebih dari dua hati. Sehingga apa? Siapa yang akan dipilih? Tentu saja pemeran utamanya. Jadi teman-teman sebagai pelengkapnya tidak juga, karena di sini ada cinta yang tulus yang dia punya. Haus cinta yang tulus beserta dengan gairah yang tinggi terhadap kamu. Oke, kalau aku mau bacain pasangannya gimana sih ini Mas Mada? Emang dia nggak bahagia? Oke, kalau kita bahas soal pasangannya ya, ini ada Four of Air, Five of Earth, dan Four of Water. Jadi ada penolakan secara batin ya, di hati dianya itu ada penolakan. Dia kurang bersemangat, kurang bersinergi, dan tidak punya rasa kegairahan terhadap seksual terhadap pasangan sahnya saat ini. Kenapa begitu? Nih aku kasih lihat The Emperor, ini nomor 4 itu ya, ada 1, 2, 3, 4. Yang baris kedua nomor 2 itu The Emperor yang ada singa. Bahwa sikap dia itu kasar kepada pasangan, sehingga selalu membuat si pasangan tidak pernah bisa diajak kerjasama gitu ya, tidak bisa diajak sharing, selalu menjaga jarak. Ada Seven of Water, kalau di kalau ada suatu keperluan aja bisa ngobrol, tapi kalau udah dalam keadaan tidak ada keperluan, mereka tidak pernah saling bicara, bahkan seperti saling menyibukkan diri satu sama lain. Tidak ada keharmonisan. Ada Nine of Air, dimana dia juga tidak pernah kalau aku lihat tidak pernah bersama dia dengan pasangannya, selalu saling sendiri-sendiri gitu ya, masing-masing lah gitu, masing-masing. Dan kenapa dia seperti ini dan diperlakukan begitu? Pertama karena sikapnya yang keras, itu pertama. Yang kedua susah untuk merayu. Jadi si pasangannya juga keras, sama-sama keras, tapi dianya nggak mau ngerayu gitu, nggak mau terbuka hatinya, dan dibiasakan sering tinggal masing-masing. Pada akhirnya Four of Water ya, dia perasaannya mati, hilang, tidak ingin bersama.
Nah, jatuh cintanya ya ini sama kamu ini. Ada Three of Fire ya. Ada yang menggoda, termasuk mungkin ketemu sama teman-teman di sini ya. Akhirnya dia lengket deket gitu. Tapi sayang banget memang cintanya dalam ya. Ini karena keperluan yang lain gitu ya, membuat dia tuh bisa nyaman dengan teman-teman. Cuman memang saat ini dia melepas diri, masih ingin sendiri karena membereskan masalah-masalah pribadinya ini yang belum juga selesai hingga saat ini gitu. Resonate dong ya. Lagi berharap teman-teman tuh, hatinya broken heart, lagi banyak banyak sekali ujian dalam kehidupannya di tahun 2024 ini. Mantan terakhir, bukan suami, bukan juga istri, tapi mungkin selain mereka ya, selain suami atau istri, ini mantan. Tapi aku lihat ini hubungannya ada cinta segitiga. Jangan-jangan ini terjadinya saat kalian sudah menikah gitu ya. Energi dari Scorpio, Cancer, Pisces, ada Gemini, Libra, Aquarius, lalu ada Aries, ada Taurus, ada Sagittarius, Leo, Capricorn, dan Gemini. Kita lihat ya untuk inisial namanya. D, Q, V, A, M, P, T, H, Y, X, Z, U, S, N, O, I. Seperti itu teman-teman ya. Mohon maaf lahir dan batin atas kekurangannya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Bye-bye.